Mazmur 104 ayat 1-18 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu, naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, alam yang kita huni adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah. Dimanapun kita berada, suasana alam yang ada seperti pegunungan, dataran, lembah, pantai atau lautan selalu menampilkan pemandangan indah sejauh mata memandang. Keindahan alam seharusnya menggugah manusia untuk mengagumi Tuhan yang adalah pencipta segala sesuatu, termasuk alam ini, bukan hanya mengagumi alam yang adalah ciptaan. Karenanya menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan harus dibarengi dengan ucapan syukur berupa ungkapan puji-pujian bagi Allah. Sebagaimana pemazmur yakni Raja Daud dalam bacaan kita di saat ini hendak memuji Tuhan yang dilihatnya sebagai pribadi yang agung karena Tuhanlah pencipta alam semesta. Kekagumannya kepada Tuhan sungguh besar sehingga ia mau memuji Tuhan dari kedalaman jiwanya. Ayat 1. Yang mencakup kedalaman diri manusia berupa batin, pikiran, dan roh. Dengan kata lain, pujiannya kepada Tuhan tidak hanya sampai di mulut saja atau hanya di kulit saja. Maka ungkapan pujiannya kepada Tuhan pun begitu luar biasa. Ayat 1-4, ia menggambarkan alam semesta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tuhan. Semuanya menampakkan kebesaran Tuhan. Terang adalah selimutnya, langit dibentangkannya seperti tenda, air adalah kamarnya, awan-awan adalah kendaraannya yang berjalan di atas angin. Tuhan menjadikan angin sebagai suruhannya, api yang menyala sebagai pelayannya. Ayat 5-10 menunjukkan bahwa bumi adalah tempat tumpuan kaki Tuhan. Karena itu bumi tidak akan bergoyang untuk seterusnya dan selamanya. Pijakan kaki Tuhan diselubungi oleh samudra raya yang bisa membuat datangnya air pasang atau air bah, yakni air yang bisa melampaui gunung-gunung. Bahkan pemazmur menyatakan hebatnya hardikan suara Tuhan seperti suara guntur. Jalannya aliran-aliran air seperti yang naik ke gunung lewat mata-mata air, yang turun ke lembah melewati gunung-gunung, sampai di mana batas aliran airnya juga ditetapkan oleh Tuhan. Ayat 11-13 menjelaskan bahwa Allah memelihara semua binatang-binatang yang ada di padang, keledai-keledai di hutan, burung-burung di udara. Tuhan jugalah yang digambarkan mengenyangkan bumi dengan pekerjaan tangannya. Ayat 14-15 menyatakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi ciptaannya. Rumput disediakannya untuk dimakan hewan.
tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, sehingga dari dalam tanah dapat dihasilkan makanan, anggur, minyak, yang semuanya itu dibutuhkan untuk menopang hidup manusia. Ayat 16-18 menunjukkan bahwa pada akhirnya apa yang diciptakan Tuhan akan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dimulai dari Tuhan sebagai pencipta, pemelihara dan penopang ciptaannya. Demikian sesama ciptaan Tuhan saling melengkapi. Sebagaimana pohon Libanon, pohon sanobar, ditanam Tuhan untuk bisa menjadi tempat burung-burung bersarang. Gunung-gunung tinggi menjadi tempat kambing-kambing hutan bernaung. Dan bukit-bukit batu menjadi tempat berlindung bagi pelanduk. Saudaraku, melalui bacaan ini kita terpanggil untuk merenungkan tentang beberapa hal. Yang pertama, pemazmur telah mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Terang, langit, air, awan, angin, api, samudra raya, gunung, lembah, tanah, bahkan berbagai jenis tumbuhan, pepohonan, hingga hewan-hewan adalah wujud keperkasaan dan kebesaran Tuhan kita. Meskipun semua itu tidak bisa berbicara, namun lewat keindahan alam, pergantian musim dan waktu, tingginya gunung, dalam dan luasnya samudra, tanah yang subur, air yang sejuk, bahkan dahsyatnya gemuruh suara guntur, merupakan kesaksian yang nyata akan kemahakuasaan Tuhan. Apalagi bagi kita manusia yang telah diciptakan mulia adanya, diberi nafas hidup, kita dipelihara setiap hari dengan menyediakan semua yang kita perlukan di alam dan lingkungan di mana kita hidup dan berada. Karena itu kita yang bisa berbicara bahkan bernyanyi layaknya pemazmur, marilah bersaksi tentang kebesaran Tuhan dengan senantiasa memuji Tuhan sepanjang hidup kita. Puji-pujian kepada Tuhan harus terungkap secara tulus sebagai kesaksian hidup kita, bukan hanya di mulut saja, tetapi keluar dari hati yang mengasihi Tuhan, bukan hanya di kulit saja, tetapi terpatri di dalam jiwa yang ditampilkan dalam cara hidup yang tahu bersyukur kepada Tuhan dengan setia bersekutu dan melayani sesama, baik sesama manusia tetapi juga sesama ciptaan yang lain. Ketika kita mampu saling mengasihi, menjaga, memelihara dan melestarikan alam sekitar kita, kita harus mampu memandang alam dan ciptaan yang lain dengan mata Tuhan, merawat dengan hatinya Tuhan, dan mengusahakannya dengan tangan Tuhan. Sehingga melalui kita, semua ciptaan terpelihara lestari. Demikianlah kita memuji, bersyukur, dan mengabdi kepadanya, Sang sumber hidup dan penghidupan kita. Yang kedua, sebagai manusia kita adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Karena dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 jelas tertulis bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Maka manusia harus mampu mencerminkan kasih, kemuliaan, dan kekudusan Tuhan terhadap ciptaan lainnya, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan keseluruhan alam di bumi ini. Karena itu seharusnya lah kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang termulia, tetap hidup dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Hanya dengan demikian, kita akan mampu menjalin hubungan yang baik dengan ciptaan yang lain. Meski manusia pertama telah jatuh di dalam dosa sehingga menyebabkan hubungan Allah dengan manusia terputus dan semua manusia kehilangan citra Allah karena dosa, manusia tidak taat dan mulai merusak alam dengan eksploitasi alam yang mengakibatkan keseimbangan alam terganggu sehingga bencana alam pun terjadi di sana-sini. Inilah kenyataan hidup di mana kita hidup sekarang ini. Namun jangan menyerah. Kita percaya bahwa kita yang beriman kepada Yesus Kristus, kita yang disebut gereja, dihadirkan Tuhan di dalam dunia yang demikian agar menjadi pelopor untuk merawat alam yang telah rusak, hingga bumi ini bisa menjadi tempat yang lebih baik dan nyaman untuk dihuni semua ciptaan. Orang percaya yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk memperlakukan sesama secara manusiawi, merawat dan melestarikan alam, bahkan memelihara hewan dengan baik. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Memperlakukan sesama ciptaan dengan baik adalah wujud kesadaran atas anugerah selamat di dalam Yesus. Karena kita telah diselamatkan, maka kita menjadi duta-duta keselamatan. Karena kita telah dipulihkan, maka kita membawa pemulihan bagi dunia yang sedang sekarat ini. Karena kita sudah dibaharui, maka kita membawa pembaharuan di mana kita dihadirkan Tuhan. Biarlah hidup kita
sungguh mampu mencerminkan Tuhan Yesus Kristus yang kita imani. Tuhan yang bukan hanya mencipta, tetapi juga menyelamatkan, bahkan dengan kasih dan setia menopang dan memelihara ciptaannya. Mulailah sekarang, awalilah dari dalam keluarga di rumah kita sendiri, lalu di jemaat kita, di lingkungan kita, di kota kita, di negara kita, sehingga seluruh bumi penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan dengan seruan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Terpujilah Kristus." Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.